Selamat pagi, saudara-saudara. Ada satu permohonan saya kepada teman-teman bila mana nanti selesai doa, kiranya sejenak boleh saling menyapa dengan menghidupkan kameranya. Khususnya buat hamba-hamba Tuhan, kita beri semangat jemaat Tuhan yang ikut berdoa pagi hari ini. Terima kasih. Hari ini saudaraku, ada yang kita akan pelajari kalau kita sedang berdoa, sering mungkin berkata-kata, berkatilah, berkatilah, berkatilah saya, berkatilah siapa gitu. Kita harus sedikit berhati-hati dengan kata-kata ini karena kita mau belajar dari firman Tuhan. Kesannya sepertinya Allah tidak mendengar doa kita, kesannya ya. Kedua, seperti kesannya menuntut kepada Allah, padahal Allah Bapa kita Allah yang baik, Allah yang menyertai kita, memberkati. Dia tahu akan persoalan kita sehari-hari. Saudaraku, mari kita lihat firman Tuhan-nya. Kita mau judulnya saya kasih berkatilah aku. Firman-nya adalah Lukas 15 ayat 18, 19, 21 dan Lukas 28 sampai 31. Ini tentang perumpamaan anak bungsu dan anak sulung ya. Nah, ini si anak bungsu mengatakan demikian. Ayat 18, 19 dan 21. Aku akan bangkit dan berdiri kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Sekarang kita lihat kalau anak sulung dia berkata gini, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Kata orang Jawa katanya ini artinya mutung. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya ayat 29. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudaraku, kita lihat ada dua sikap perbedaan ya. Yang pertama, ya dia mengakui keberadaannya dia pada bapaknya. Tetapi berbeda sekali dengan kakaknya. Kakaknya ada selalu dekat dengan bapaknya, tapi tidak merasa berkat-berkat itu ya. Dia taunya kerja. Kesannya bapaknya nggak susah untuk memberkati putranya. Saudaraku, dari cerita ini ada menceritakan 3 oknum kalau dibilang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat sekali, yaitu si bapak, si bungsu, yaitu anak yang menghabiskan harta warisannya orang berdosa. Si sulung adalah anak yang selalu dekat sama bapaknya yang berlimpah-limpah hartanya. Bapak yang diceritakan di sini kalau kita baca dengan seksama, maka disimpulkan bapaknya adalah bapak yang konsisten.
Bapak yang tetap mengasihi kepada anak-anaknya, walau ada anaknya yang sudah berdosa kepadanya. Ya. Itulah gambaran dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang konsisten kasihnya. Nggak pernah berubah sedikit pun kepada kita yang percaya Yesus Kristus. Walau kita sudah berdosa lagi kepadanya. Coba ingat-ingat sebelum kita kemarin tidur, dosa apa yang pernah kita lakukan kemarin? Apakah Allah Bapanya tidak mengasihi kita? Untuk doa pagi hari ini. Bapak tadi kita lihat kepada orang yang berdosa, kepada putranya yang bungsu, menyambut. Walaupun si bungsu merasa tidak layak disebut anaknya lagi. Si bungsu tetap sebagai anaknya. Tetapi sikap si bungsu tidak pernah menuntut untuk hidup diberkati. Apa yang diberikan oleh bapaknya dirasakan kecukupannya. Enggak memaksa kepada bapaknya. Si bungsu sadar atau menyadari siapa bapaknya dan siapa dia. Tapi dia sadar bapaknya baik. Ayat 17 berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia bertobat, dia pulang kepada bapaknya. Si bungsu sadar bahwa bapaknya berlimpah akan makanan. Pasti orang ini kaya raya dan banyak hartanya, dan kalau dia datang kepada bapaknya, dia tidak akan mati kelaparan. Bagaimana dengan si sulung? Si sulung sangat berbeda sekali ya. Si sulung orangnya menuntut berkat kepada bapaknya. Kita lihat dari pernyataan-pernyataannya. Dia merasa yang harus lebih berhak daripada adiknya. Karena merasa bersih. Dia bekerja sama bapaknya. Dia menuntut akan haknya. Tetapi kelihatannya dari jawaban bapaknya bahwa si sulung kayaknya nggak cukup mengenal siapa bapaknya yang konsisten dengan kasihnya. Dari pelajaran si bungsu dan si sulung, kita dapat menilai siapa kita di hadapan Bapa Surgawi, saudara dan saya. Apakah doa-doa kita adalah doa-doa yang menuntut Allah untuk memberkati hidup kita? Hati-hatilah bila kita sedang tidak menyadari bahwa dari doa kita kelihatannya sedang menuntut Allah. Sepertinya Allah tidak memperhatikan kita. Biarlah kita dengan rendah hati datang kepada Allah. Dengan tidak menuntut Allah Bapa. Kenalilah dengan baik siapa Allah Bapa kita. Apakah saudara sudah mengenal Allah Bapa kita dengan baik? Membedakannya bagaimana saudara dan saya sekarang? Mengenal Bapa itu konsisten dengan janji-janjinya. Saudaraku, saya tidak sedang membahas yang panjang itu kalau harus ditambah dengan tentang siapa saya, siapa segala macamnya, tapi saya mau menceritakan tentang Bapa kita dengan dua orang anaknya ya. Jadi Bapa kita adalah Bapa yang konsisten dengan janji-janjinya. Dia tetap selalu mengasihi kita dan tidak pernah lupa dengan saudara dan saya. Dia sangat mendengar seru doa kita setiap hari. Setiap pagi kita berdoa siapa saja. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana Allah mendoa tepat waktunya. Mungkin kita diminta untuk bersabar sebentar. Ya. Jadi saudaraku, saudara, Allah Bapa sangat mendengar seru doa kita tiap hari. Arahannya adalah selalu merendahkan diri di hadapannya sebagai orang yang telah menerima kasih karunia-Nya. Sadarilah saudaraku, seperti si bungsu, saudara dan saya adalah orang yang pernah menerima kasih karunia-Nya. Rendahkanlah diri Anda di hadapannya.
Si bungsu itu melakukan seperti itu. Si bungsu adalah orang yang diberkati Tuhan tanpa harus mengatakan berkatilah aku. Dengan arti menuntutnya di sini. Yesus sudah menebus kita untuk menjadikan kita anak-anak yang dikasihinya. Belajarlah terus berkata-kata kepada Allah dengan kata-kata yang menarik Allah. Ya. Punya keterbukaan, menyanjung dia siapa Bapaknya. Kenalilah Bapak itu. Pasti dia mendengarkan doa-doa kita. Allah Bapa mengasihi si bungsu, dan kita lihat juga si sulung. Kalau Allah Bapa mengasihi si bungsu dan si sulung, dengan kedua perbedaan yang nyata, pastinya juga mengasihi kita yang berdoa pagi hari ini. Mari saudaraku, kita berdoa kepada Allah Bapa.